Oke, kita live lagi. Dan spesial kali ini kita akan latihan. Jadi latihan kita tentang relaksasi. Tapi sebelum latihan, sebelum praktek, sebelum teknisnya Anda bisa melakukannya, saya ingin menjelaskan detail tentang apa yang membuat pikiran dan tubuh kita nggak rileks. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi ketidakrilekan pikiran dan tubuh kita. Ya, termasuk juga dampak-dampaknya kalau kita nggak rileks. Dampak-dampaknya kalau kita terlalu banyak untuk memikirkan hal-hal yang nggak penting, ya. Sambil menunggu rekan yang lain datang, silakan tuliskan hadir dari mana asalnya, namanya siapa, udah kelihatan sih kalau namanya ya. Dari mana, gitu, tuliskan hadir dari Banyuwangi, hadir dari Surabaya, hadir dari Jogja, hadir dari Jakarta, atau seperti itu. Oke. Nah, saya betulkan dulu kameranya. Ada senior saya nih, Pak Irsyad. Semoga cepat sembuh ya, Pak Irsyad. Kapan-kapan kita bisa live bareng nih di Facebook. Ya. Pada hari ini kita akan membahas detail. Ya, saya bilang detail karena penjelasannya cukup lengkap nanti ya. Tidak hanya untuk latihan relaksasi, tapi juga apa sih sebenarnya yang membuat kita itu cemas, lalu bagaimana mekanisme tubuh dan pikiran kita ketika kita cemas gitu. Nah, ini penting sebelum Anda melakukan prakteknya, karena kalau kita hanya latihan teknisnya saja, lalu dihadapkan pada situasi yang teknis itu nggak bisa kepake gitu ya, kita nggak bisa nyiptain teknik lain. Nah, saya ingin sharing kepada Anda agar kita itu tidak hanya terpaku pada teknisnya aja, tapi kita juga harus paham teori, landasan berpikir yang ada di balik praktek itu. Sehingga Anda nggak terjebak pada ritual-ritualnya saja, akan tapi tahu sebenarnya bekerjanya bagaimana sih, gitu loh. Anda bisa menjiwai nanti. Nah, sambil menunggu yang lain, rekan-rekan, silakan untuk komen di bawah hadir dari mana, dan juga tolong di-share juga video ini sambil kita nanti ngobrol seperti ini. Anda share biar banyak orang yang bisa melihat, mendapatkan manfaat dari topik yang kita bicarakan, topik yang kita perbincangkan. Jangan lupa nanti juga saya akan memberikan sesi tanya jawab kepada Anda. Selama saya yang menerangkan, menjelaskan, silahkan nanti dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa ajukan ke saya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih belum kujawab nih. Gimana sih Mas Danang caranya relaksasi yang benar gitu loh. Aku udah melakukan relaksasi tapi kok masih cemas gitu. Apakah relaksasi itu perlu? Apakah cemasan ini nggak boleh? Apakah cemas ini nggak perlu gitu loh. Karena cemas juga itu perlu. Cemas itu penting. Suatu mekanisme yang membuat kita selamat. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Tapi sebenarnya sebelum-sebelumnya kita udah bahas ini kan. Bahas tentang sebenarnya mode manusia itu ada dua, mode bertahan dan mode bertumbuh kan. Mode bertahan itu membuat kita itu bisa bertahan hidup tapi tidak bisa bertumbuh. Nah, kalau mode bertumbuh membuat kita lebih berkembang gitu loh. Kita butuh dua-duanya. Kita butuh cemas, kita butuh bahagia. Kita butuh marah, kita juga butuh senang. Nah, dua-duanya harus ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai bahagia terus atau senang terus tapi tidak marah gitu loh, atau marah terus tapi nggak ada senengnya. Nah, ini juga nggak baik. Jadi marah itu boleh, sedih itu boleh, cemas itu boleh, tapi porsinya itu yang nggak boleh kelewat ya. Kalau Anda bisa asumsikan, sebenarnya kalau kita bilang bahwa racun itu boleh nggak dimakan, boleh, bener nggak? Tapi dosisnya sedikit. Misalkan Anda minum obat ini, obat itu sebenarnya kalau bisa dianalogikan racun kan sebenarnya, racun. Tapi kalau dosisnya tepat itu malah jadi obat gitu loh. Sama juga dengan emosi negatif kita. Kalau dosisnya tepat itu malah juga jadi obat. Tapi kalau dosisnya nggak pas, kita bisa cilaka gitu. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas detail tentang
perasaan positif, perasaan negatif, bagaimana mengelolanya, ya kaitannya dengan relaksasi, gitu ya. Oleh karena itu, tetap ada di sini sampai 1 jam, bahkan mungkin ya kalau ada tanya jawab 1,5 jam, dan em, tolong di share dulu video saya di sini agar algoritmanya bisa membuat videonya naik ya, sehingga nanti banyak yang nonton. Kan nggak seru kalau kita hanya menikmati sendiri saja gitu ya. Sorry, ini agak bermasalah ya kayaknya untuk tripodnya. Jadi kalau nanti misalkan jatuh ya HP-nya, nggak ada masalah ya. Nanti kita ulangi lagi. Oke, sebentar saya betulkan dulu. Oke, sambil sambil menunggu teman-teman yang lain, silahkan untuk share, silahkan untuk komen, hadir gitu ya. Silahkan juga untuk share. Saya betulin tripod dulu. Silahkan untuk share dan komen di video ini biar banyak orang yang bisa menyaksikan video ini yang nanti setelah saya menjelaskan teori-teorinya, materi-materinya, kita akan praktek bareng-bareng. Jadi siapkan headset, earphone seperti ini, cari lokasi atau tempat yang nyaman nanti untuk relaksasi bareng ya. Setuju ya? Saya sudah nyiapin nih. Saya bawa laptop, ada musiknya. Dengar nggak? Dengar ya? Oke. Sesi pertanyaan di akhir. Sesi pertanyaan sebelum praktek juga boleh. Jadi materi, sesi pertanyaan, nanti setelah itu praktek, sesi pertanyaan lagi. Boleh kayak gitu. Latihannya itu nanti kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti selama perjalanan materi tidak ada hambatan ya, tidak ada hambatan yang berarti. Oke. Baik, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa tujuan saya untuk memberikan relaksasi ini, untuk menjelaskan materi relaksasi ini. Karena kita begini loh, dalam kehidupan kita itu, dalam sehari-hari itu, kita itu ibarat mobil ya, kita ngegas sama ngerem, bener nggak? Kita ngegas, kita ngerem. Kita ada di gigi 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tugas kita adalah ngegas dan juga ngerem. Ada gigi dinaikin 1, 2, 3, 4. Oke, 5 bahkan. Jadi kalau kita nggak ngerti cara yang tepat, kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, caranya ngerem bagaimana, cara ngegas bagaimana, itu akan menjadi masalah dalam perjalanan hidup kita, benar ya? Dalam keseharian kalau kita ngegas terus, ya hidup kita nabrak terus gitu loh. Nggak bisa nggak bisa ngerem. Ya, gimana? Ya nabrak terus. Akhirnya apa? Terluka gitu. Sama juga kalau kita ngerem terus, ya nggak maju-maju, nggak jalan-jalan. Jadi kita harus imbangkan antara ngegas dan ngeremnya. Bagaimana ngegas yang benar, bagaimana ngerem yang benar, kapan harus ngerem, kapan harus ngegas. Nah ini penting. Nah analogi itu menjelaskan apa? Kita ngomongin tentang kita kapan harus relax, kapan kita harus kenceng gitu. Kalau Anda bilang relax itu penting, tapi menurut saya relax itu penting digunakan saat waktunya boleh relax. Tapi kalau waktunya nggak boleh relax, maka itu nggak boleh dilakukan. Kita harus kenceng gitu ya. Sama dengan kenceng juga. Kenceng itu baik dilakukan ketika tepat waktunya kenceng. Ya ngegas. Tapi nggak boleh dilakukan kalau kita waktunya relax. Ya, misalkan waktu harusnya kita itu siaga, waspada gitu ya. Tapi kita relax, santai. Nah, kan jadi nggak pas. Atau waktunya kita relax, santai, tapi kita ngegas terus. Mau tidur gitu, kita semangat gimana? Mau tidur gitu, kita cemas banget gitu. Gimana? Nggak bisa tidur. Ya, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus bisa men-switch dari mode relax dan mode cemas ke mode waspada, dari mode waspada bisa ke mode relax gitu ya. Mode waspada ke mode relax, relax ke mode waspada. Ini gimana nih caranya? Ya, kalau Anda nggak bisa maka nanti akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kadang-kadang dinamis gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, ya teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang
gelombang otak. Ya mungkin kalau Anda pernah membaca tentang brainwave manusia, itu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Sebenarnya ada banyak juga brainwave-nya itu jenisnya, gelombang otaknya sudah banyak, tapi di sini yang perlu kita ketahui ada 4 ya. Yang paling umum, paling populer. Yang pertama adalah gelombang beta. Gelombang beta ini adalah ketika otak kita itu aktif. Otak kita bisa berpikir lebih dari satu dalam satu rentang waktu, ya. Bisa pindah-pindah cepat gitu loh. Jadi waktu kita ngerjain tugas, waktu kita berpikir, waktu kita ngobrol dengan banyak orang, itu kita memakai gelombang beta. Dan gelombang beta ini juga kita pakai ketika kita menghadapi suatu persoalan yang sulit. Biasanya kita memakai gelombang beta, ya. Agar apa? Agar pindahnya cepat, agar kerjanya juga logikanya kuat, ya. Jadi seperti itu. Nah, gelombang beta ini kalau kita ibaratkan adalah gigi satu, gigi satu. Jadi untuk naik gitu dia kuat. Ya, ingat ya, gelombang beta ini kita bisa ibaratkan kalau mobil itu adalah gigi satu. Kalau waktu tanjakan dia kuat, gitu ya, bisa. Nah, sedangkan yang kedua adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini lebih rendah daripada gelombang beta. Kalau tadi gelombang beta itu antara 12 sampai 27 Hz atau cycle, putaran per second atau per detik, cepat banget. Yang gelombang alfa ini 8 sampai 12 Hz atau cycle per second. Jadi lebih rendah daripada yang tadi. Nah, si gelombang alfa ini ketika jalan landai gitu, set, itu gigi 2 atau gigi 3 lah ya, kita bilang gigi 2 atau gigi 3, landai santai gitu ya. Tapi gelombang alfa ini nggak tepat kalau dipakai untuk nanjak, dia akan mundur lagi, paham ya? Nah, sama juga kalau jalannya lagi landai, gelombang beta ini nggak bisa untuk kita pakai, nggak enak kayak dipakai apa, nggak enak gitu loh, apa, nyendat-nyendat gitu, nggak enak, kasar gitu. Tapi kalau pakai gelombang alfa enak landai, gitu ya. Lalu ketika sudah semakin landai, ya semakin tenang jalannya, kita ke gelombang theta nih. Gelombang theta ini 3 sampai 8 Hz atau cycle per second. Lebih putarannya lebih pelan, ya, putarannya lebih pelan. Maka kalau gelombang alfa tadi kita itu, kalau gelombang beta itu tadi kita mikir gitu ya, menyelesaikan masalah, hektik gitu. Gelombang alfa kita lebih tenang, kita lebih santai. Kita kayak orang lamun gitu ya, bisa tenang gitu. Nah, kalau gelombang theta ini lebih dari tenang, lebih dalam dari tenang. Jadi kalau kita mau tidur, ya tenang, tenang setenang-tenangnya, nggak mikir apa-apa, terus kita bisa fokus pada satu hal gitu ya, konsentrasinya kuat banget dalam satu hal, maksud saya ya, bukan bukan konsentrasi yang untuk pekerjaan, tapi kita fokus fokus pada satu hal, itu kuat banget, lebih melihat ke dalam, maksud saya itu kuat banget. Ini adalah gelombang theta yang gelombangnya 3 sampai 8 Hz. Nah, pelan banget. Yang berikutnya gelombang delta, artinya kita tidur. Sudah apa namanya? Lambat banget, putarannya lambat banget. Nah, ini berarti kita udah ada di kondisi yang dalam, tidur. Nah, maksud saya adalah ketika Anda berpikir, ketika Anda menyelesaikan tugas, ketika Anda akan em, menghadapi situasi hektik, hektik ya. Ini sama aja dia nanjak ke sini, set. Anda perlu yang namanya gelombang beta tuh, naik, wuung. Tapi kalau tenang seperti ini, maka Anda nggak perlu gelombang beta. Anda harus menggunakan, lebih idealnya lebih menggunakan gelombang alfa atau bahkan theta gitu loh. Ya. Nah, ketika kita mau tidur, tapi Anda masih berpikir keras gitu ya, memikirkan besok ini gimana ya, nanti besok aku ditagih, besok aku ketemu si A, aku besok ketemu deadline dan sebagainya. Maka waktu mau tidur ya, Anda menganggap itu jalannya tuh naik. Bayangin, tubuh Anda pingin istirahat nih, pikiran Anda ingin istirahat, tapi pikiran yang lain pinginnya nanjak terus. Gimana rasanya? Waktu tidur pakai gelombang beta, akhirnya insomnia, gitu loh, insomnia. Dan bagaimana kalau terus-terusan gelombang beta terus, maka Anda akan menjadi orang yang mudah cemas, nggak bisa tidur, ya, gerusa-gerusu bahasa Jawanya ya. Itu Anda pakai gelombang beta. Jadi pikirannya cepat berubah gitu ya. Ya itu nggak enak banget. Anda sulit untuk mengendalikannya, ya. Nah, ini gelombang beta. Sama juga kalau Anda lagi naik, Anda nggak boleh pakai gelombang alfa dong.
Anda harus pakai gelombang beta. Jadi semuanya ini ada manfaatnya sendiri-sendiri, ya, ada manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika Anda bekerja, ya, hektik gitu ya. Lalu Anda pingin konsentrasi, Anda pingin relax, tapi Anda nggak bisa relax gitu. Anda tetap suasananya hektik terus, suasananya em, waspada terus, suasananya benar-benar membuat Anda lelah gitu ya. Ya Anda akhirnya menjadi burnout kalau kerja. Karena gelombang beta ini kalau dipakai terus-terusan akan melelahkan. Jadi Anda harus tahu tuh caranya untuk merubah dari gelombang beta ke gelombang alfa dengan cara yang cepat. Gimana caranya? Nah ini nanti masuk bahasan kita nanti ya. Karena ada irama tubuh itu ada jedanya, misalkan kalau nggak salah 30 menit ya, atau 45 menit Anda bekerja, itu Anda istirahatnya harus 20 menit gitu. Bekerja lagi ya, misalkan 30 menit, Anda istirahatnya 20 menit, 45 menit ya, Anda istirahatnya 20 menit kayak gitu. Jadi ada jedanya. Kalau misalkan Anda harus bekerja keras, Anda harus ada jedanya. Tapi bagaimana kalau misalkan waktu jeda itu pikiran Anda meskipun tubuh Anda beristirahat tapi pikiran Anda masih tetap hektik. Ini bermasalah ya, ini bermasalah. Sehingga prolog saya ini adalah membuat Anda mampu untuk berpindah dari kondisi rileks ke kondisi kondisi waspada ke kondisi rileks dalam konteks yang sesuai, dalam situasi yang tepat. Karena sebenarnya ketepatan itu yang penting, ketepatan itu yang penting. Oke. Untuk yang baru hadir, selamat datang, terima kasih sudah hadir. Tolong dong di-share ya, videonya di-share biar banyak teman-teman Anda yang juga menonton video ini ya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan, nanti akan saya baca nanti setelah saya menjelaskan materi, karena materinya cukup banyak. Dan ini materinya sebenarnya premium banget gitu loh. Dan saya gratiskan untuk Anda di bulan puasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Ya, oke. Kita ngomongin lagi kalau kita lagi nyelesain masalah nih, kalau kita mau lagi nyelesain masalah, kita kan butuh ya ide atau solusi yang kita munculkan itu bisa menyelesaikan semuanya. Maksud saya tidak hanya satu aspek aja, tidak hanya satu sisi aja, tapi kalau bisa nggak ada dampak yang jelek setelah kita menyelesaikannya. Solutif gitu, atau efektif solusinya. Nah, ini kita nggak bisa dapat ketika kita terlalu hektik nih pikirannya, kita terlalu cemas nih, kita terlalu waspada, kita terlalu banyak memakai gelombang beta, kita terlalu ada di mode siaga terus. Ya, jadi kadang-kadang kita itu atau bahkan seringnya itu mendapatkan ide yang benar-benar efektif, manjur ketika kita itu tenang. Kalau kita gelisah gitu ya, terburu-buru gitu ya, itu akan membuat ide yang kita munculkan itu tidak matang dan tidak bisa melihat secara keseluruhan. Akhirnya ya idenya hanya untuk jangka pendek aja, untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang nggak bagus gitu. Sehingga kita perlu bisa membuat pikiran kita tenang dan rileks. Oke? Itu pentingnya buat Anda. Dan pikiran-pikiran yang terlalu hektik, gelombang otak yang dipakai adalah gelombang otak yang cepat terus, itu akan membuat mood juga akan jelek. Dan juga pengaruhnya juga ke fisik juga ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita mulai bahas tentang mode tubuh dulu deh. Relaksasi ya. Mode tubuh itu seperti apa ya? Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelasin tuh. Saya sudah jelasin tentang mode manusia, mode tubuh manusia, mode pikiran manusia. Jadi ada dua mode, teman-teman. Ada mode yang bertahan, ya. Manusia itu perlu bertahan hidup dengan mode-mode itu, perlu bertahan hidup dengan mode bertahan. Ya, menghadapi dari bahaya, menghadapi dari situasi yang mengancam nyawa kita, ada namanya mode bertahan. Nah, mode bertahan ini isinya adalah emosi-emosi negatif. Misalkan emosi takut, emosi marah, emosi sedih, dan seterusnya. Ini membuat kita bertahan. Ya, ingat ya, emosi negatif itu juga positif kalau digunakan dalam situasi yang pas. Jadi, waktu mode bertahan, ya, waktu mode bertahan, kita emosinya negatif. Ya, takut, ketika ada bahaya kita lari nih. Marah, ketika ada bahaya kita pukul, kita perang gitu. Ini membuat kita bertahan. Nah, sedangkan yang kedua adalah mode tumbuh. Mode tumbuh itu berisi emosi-emosi yang positif. Jadi ketika kita ada di mode tumbuh, emosi kita positif, maka banyak
kreativitas yang kita bisa hasilkan. Atau secara fisik, secara psikis kita bertumbuh. Ini syarat untuk kita bertumbuh adalah emosi positif, ya, emosi positif. Nah, akan tetapi begini, kadang-kadang kita itu mengalami suatu peristiwa yang membuat kita itu trauma, atau peristiwa yang kita anggap ini bahaya, ya. Sedangkan bahaya itu kan ada dua, teman-teman. Bahaya yang realistik dan bahaya yang unrealistik. Kalau bahaya realistik, ada harimau datang ke kita, kita lari. Lalu kalau kita sudah sampai ke gunung, atau kita sampai ke suatu tempat yang kita nggak bisa diakses oleh harimau itu, maka perasaan takut kita akan hilang, benar nggak? Tapi juga ada yang namanya ketakutan yang unrealistik, cemas yang unrealistik. Harimaunya itu ada di pikiran kita. Jadi ngejarnya itu bukan yang ngejar secara nyata, tapi yang dalam pikiran kita tuh yang ngejar kita. Waduh, besok aku kalau dihina dia gimana ya? Waduh, aku kalau misalkan sakitnya gimana ya? Waduh, aku nanti nggak bisa ini. Waduh, nggak bisa itu. Aduh gitu. Jadi ada kecemasan yang nggak realistik, yang itu kita nggak bisa lari gitu loh. Kita nggak bisa lari. Ya, kita nggak bisa lari. Akhirnya apa? Tubuh kita, energi kita hanya dicurahkan kepada pikiran-pikiran negatif itu, dan akhirnya imun sistem kita akan turun. Kita nggak kreatif. Kita nggak menghasilkan suatu produktivitas yang baik dalam pekerjaan kita. Nah, akhirnya ya sudah, kita nggak berkembang. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kita tahu mana yang realistik, mana yang nggak realistik. Yang realistik dan nggak realistik kadang-kadang kita nggak bisa bedain karena itu sangat dalam sekali di dalam pikiran kita. Mungkin itu sifatnya traumatik yang terjadi waktu dulu, ya, yang kita nggak sadari itu. Jadi masalah seperti yang kita bahas kemarin ada dua kan. Ada masalah yang belum selesai di masa lalu, dan masalah yang saat ini menjadi isu, atau unresolved past experience dan unresolved present issue, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan masalah masa lalu yang belum selesai itu akan ngejar kita kayak harimau itu. Sebenarnya harimau bukan harimau beneran, tapi harimau yang ada dalam pikiran kita. Nah, kalau kita udah ada di situasi itu terus, maka ya sudah, energi kita tuh habis gitu loh. Energi kita tuh habis, produktifnya kita akan jelek gitu. Kita menjadi gak ramah dan sebagainya. Orang gak suka sama kita. Vibrasi kita itu kelihatan jelek banget gitu. Karena ada unfinished business dalam pikiran kita. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya itu ada waktunya. Memang itu penting untuk persiapan kita, untuk mencegah kita dari bahaya, untuk membuat kita lebih siap-siap gitu ya, lebih siap akhirnya ketika kita menjumpai suatu tantangan tertentu. Tapi kalau terlalu lama, maka itu akan membuat fisik kita drop, pikiran kita juga akan drop gitu loh. Itu nggak baik. Harusnya lebih lama adalah mode bertumbuh. Mode bertumbuh inilah yang harus kita pertahankan agar lebih lama. Ya. Secara apa namanya, dinamika seperti apa sih Mas Danang, mode bertahan ini gitu kan? Mode bertahan itu adalah mode yang dinamakan fight, flight, or freeze. Bertarung, berlari, atau membeku. Ya, kalau dasarnya sih takut dan marah gitu. Itu emosi yang primer sebenarnya. Takut dan marah, lari, menjauh, atau marah atau bertarung dengan sesuatu yang membahayakan, kan gitu. Nah, itu adalah emosi yang primer. Dan ketika kita melihat suatu bahaya, maka otak kita akan memencet tombol bahaya, memencet tombol waspada, dan itu akan membuat amigdala bergetar, hipokampus itu mengaktifkan mode HPA namanya, hypothalamus, pituitari, dan adrenal, yang akan mengaktifkan lagi yang namanya saraf otonom simpatik. Di mana saraf otonom simpatik ini ciri-cirinya adalah nafas kita itu cepat. Volume udara di paru-paru kita tuh sedikit. Jadi nafasnya makanya orang-orang yang psikosomatis itu ngerasa bahwa waduh, aku asma nih. Waduh, aku sesek nih. Enggak, sebenarnya volumenya itu sempit. Volumenya itu kecil. Jadi ngerasanya kayak sesek, nggak enak gitu loh. Terus detak jantungnya itu nggak beraturan, iramanya nggak beraturan, kacau. Nah, bayangin kalau ini terjadi dalam waktu yang lama. 1 hari, seminggu, sebulan, setahun bahkan. Bisa sakit jantung beneran tuh. Atau juga metabolismenya nggak lancar, organ-organ juga nggak baik kerjanya. Ya.
Yang berikutnya ada pupil yang terlalu menyempit misalkan. Ada juga bagian-bagian tubuh yang lain yang kerjanya itu kayak tegang gitu loh. Dan ini kalau terus-terusan, ini akan membuat tubuh kita nggak sehat. Tapi kalau dalam waktu yang jangka yang pendek, ini akan membuat kita itu berenergi gitu. Kalau Anda marah, kalau Anda takut, maka hormon adrenalin, hormon kortisol akan mengaktifkan hormon adrenalin dan noradrenalin, itu akan membuat kaki kita itu berenergi, ya. Kita larinya kenceng banget. Kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur untuk apa? Harusnya untuk bekerja. Tapi kita nggak takut terhadap kecemasan, terhadap bahaya-bahaya yang kadang-kadang nggak realistik gitu. Nah, ketika kita cemas, kita lebih berenergi, kita lebih bertenaga. Tapi kalau kita terus-terusan begitu, maka energi kita hanya untuk mempersiapkan kita untuk lari atau marah. Tapi tidak untuk imun sistem. Padahal energi itu juga butuh untuk imun sistem. Nah, kalau imun sistemnya nggak dapat bagian energi, maka tubuh kita akan terkena gangguan-gangguan, ya. Misalkan bisa penyakit autoimun, virus bisa masuk juga, bisa kena cancer dan sebagainya. Akhirnya mengalami itu karena energinya hanya untuk waspada aja, terus-terusan waspada. Padahal waspadanya terhadap sesuatu yang nggak realistik. Nah, ini kan mubazir akhirnya. Nah, inilah tujuan kita untuk membuat saraf otonom kita berada di mode yang parasimpatik, sebaliknya gitu loh. Nah, yang ingin saya bilang di sini adalah pikiran mempengaruhi fisik. Oke, yang pertama, pikiran mempengaruhi fisik. Kalau kita cemas, memikirkan hal yang negatif, terus kita terlalu fokus pada suatu bahaya yang sebenarnya itu nggak realistik gitu ya, suuzon dan sebagainya lah pokoknya. Pikiran mempengaruhi fisik. Fisik kita akhirnya dalam mode yang simpatik atau dalam mode HPA, dalam mode waspada, dalam mode cemas, tegang gitu ya. Cemasan membuat kita tegang. Nah, kan tetapi ternyata selain pikiran membuat tubuh kita terpengaruh, ya, pikiran yang negatif membuat tubuh kita menjadi tegang, tapi juga pikiran yang positif membuat tubuh kita menjadi rileks. Kalau kita memikirkan hal yang negatif, coba deh masuk dalam pikiran Anda. Benar nggak pikiran itu? Realistik nggak pikiran itu? Akibatnya apa kalau mikirin itu? Dan seterusnya. Oke, aku ubah nih sekarang, lebih dalam lagi. Aku membayangkan sesuatu yang lebih baik. Aku memikirkan sesuatu yang lebih realistik dari yang aku duga sebelumnya. Aku memikirkan pikiran yang positif, meskipun aku tahu itu bahaya, tapi maksud Tuhan baik, misalkan. Pasti ada solusinya. Nah, ini pikiran-pikiran yang realistik. Nah, ketika itu terjadi, maka tubuh kita akan menjadi slow, akan menjadi relax. Ya, dalam hal ini pikiran mempengaruhi fisik. Pikiran negatif, fisik menjadi negatif. Pikiran positif, fisik menjadi positif. Gampangnya begitulah ya. Nah, terus selain itu, nanti kita akan belajar juga tubuh nih mempengaruhi pikiran. Tubuh mempengaruhi state of mind. Ya. Jadi kalau kita itu nafasnya cepat, diem aja kita, nggak ada mikiran apa-apa tapi nafasnya cepat. Nah, pikiran jadi nggak enak tuh, ya. Lalu apa namanya? Kalau tubuh Anda begini, tegang gini, atau terlalu menunduk begini, ini pikiran state of mind Anda juga akan nggak enak nih. Berarti kita juga bisa ubah dong nanti untuk relaksasi, kita bisa rilekskan tubuhnya dan kelola nafasnya. Nanti saya akan share tentang deep breathing atau nafas dalam, dan juga nanti kita akan belajar tentang nafas diafragma. Kita akan juga belajar tentang relaksasi tubuh. Ya, maka jangan kemana-mana, tetap di sini dan juga share, ya, juga share teman-teman semuanya. Nah, materi selanjutnya adalah kita ngomongin tentang state of mind. State of mind itu adalah perasaan kita, ya. Pikiran kita jadi satu ya, dan kondisi tubuh kita. Jadi state of mind santai, state of mind bahagia, state of mind seneng misalkan. Nah, yang mempengaruhi state of mind itu ada dua, teman-teman. Yang pertama seperti yang bahas barusan, fisiologis. Ya, fisiologis kita mempengaruhi state of mind kita. Jadi kalau Anda ngerasa nggak sih kalau misalkan Anda cemas, ini terlalu gini loh, iya nggak? Terus perut nih, biasanya negang, kaku gitu loh. Terus dada, ini
kita nafas itu pakai dada. Ngerasa nggak? Ya. Terus di sini ada mencekat seperti itu, ya. Terus ini kening nih agak gini. Ya, ini berarti fisiologis mempengaruhi juga state of mind. Terus coba perhatikan kalau misalkan Anda dongak ke atas, itu biasanya Anda lebih happy. Kalau badan Anda tegak seperti ini, nah ini membuat Anda lebih merasa lebih kuat, ya. Tapi kalau Anda lemes, menunduk dan sebagainya, itu akan membuat Anda merasa lemah. State of mind Anda nggak enak, nggak kuat gitu. Nah, itu yang mempengaruhi state of mind kita adalah fisik. Yang kedua adalah mempengaruhi state of mind kita adalah internal representation atau representasi internal. Di dalam pikiran kita itu nggak cuma kata-kata, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita belajar CBT, yang kita otak-atik adalah kata-katanya, dialognya, benar nggak? Tapi kalau kita belajar NLP, internal representation itu nggak cuma verbal loh, tapi ternyata juga ada visual, ada juga rasa, ya. Jadi visualnya di dalam pikiran kita tuh kayak apa? Oh, nanti si temanku ngetawain aku, besok aku laporan ke bos disobek-sobek. Nah, itu gambar tuh. Itu ada gambarnya itu. Nah, jangan-jangan itu tuh yang membuat kita cemas juga. Nah, jadi internal representation itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan di dalam pikiran kita, membentuk suatu semacam video gitu ya. Di dalam pikiran kita, itu yang mempengaruhi state of mind kita. Kalau yang ada di dalam pikiran kita adalah hal yang positif, ya, maka state of mind kita juga akan positif, ya. Meskipun nanti adalah bahasannya bagaimana membedakan positif dan realistik gitu kan. Ya sebenarnya realistik itu adalah sesuatu yang kadang-kadang juga bisa dikatakan subjektif, ada juga yang objektif. Tapi bahasan kita nanti deh ya tentang itu. Jadi yang mempengaruhi state of mind adalah fisik dan internal representation atau pikiran kita. Nah, kita coba deh latihan untuk membuat internal representation kita baik. Udah siap ya? Membuat internal representation kita bagus sehingga state of mind kita bagus. Ingat, internal representation tadi ada 3, paling enggak ada gambar dalam pikiran kita nih, ada suara atau dialog, ada juga yang ketiga adalah rasa, ya mungkin baunya, ya mungkin memori-memori tentang rasa di kulit, ya dan sebagainya. Ya, ini adalah internal representation. Kita coba bayangkan bareng-bareng. Udah siap ya? Saya akan berikan waktu 5 detik Anda untuk siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Sekarang saya ingin Anda untuk mencari pikiran, bayangan, entah itu tempat, peristiwa, atau orang yang membuat Anda tenang. Simpelnya adalah tempat yang membuat Anda tenang itu di mana? Tempat yang kalau Anda di sana itu rasanya tenang, bahagia, happy gitu ya. Di hutan kah? Di laut kah? Di pantai kah? Di objek wisata tertentu kah? Di saung kah misalkan? Di bawah pohon kah gitu misalkan? Di kolam renang kah? Atau apapun itu yang membuat ketika Anda ke sana membuat Anda itu tenang dan rileks gitu loh. Damai, bahagia, tenang gitu ya. Usahakan gambarnya itu, usahakan bayangan itu, memori itu atau imajinasi itu tidak menimbulkan efek ganda. Misalkan menimbulkan efek senang, bahagia, tapi juga ada sedihnya. Enggak. Jangan begitu. Cari yang benar-benar murni menghasilkan bahagia. Udah nemu ya? Kalau udah nemu, sekarang pertahankan. Itu di mana? Jawab pertanyaan saya dalam hati Anda. Itu di mana? Lalu, apa yang membuat Anda bisa tenang berada di situ? Sudah ya? Oke, good. Sekarang saya tanya lagi, itu di mana tempatnya? Apa yang membuat Anda bisa tenang? Apakah suasananya? Apakah pemandangannya? Apakah suaranya atau apapun? Jawab di dalam hati Anda, oke? Saya akan berikan waktu 3 detik Anda untuk memperdetil itu. 1, 2, dan 3. Ya, oke, good. Pada hitungan ketiga, ya, tutup mata Anda. Tutup mata Anda ya.
Pada hitungan ketiga tutup mata Anda. 1, 2, 3. Tutup mata Anda sekarang. Tutup mata Anda. Oke, yang belum tutup mata, saya tahu itu tutup mata Anda sekarang. Oke, good. Sekarang saya ingin Anda memunculkan kembali apa yang sudah Anda bayangkan tadi. Apa yang sudah Anda munculkan dalam pikiran Anda tadi. Di manakah tempat itu? Apa yang membuat Anda bahagia? Membuat Anda tenang? Apa yang Anda lihat di situ? Apa yang Anda dengar dan Anda rasakan? Oke, sekarang diperdetil lagi. Apa yang Anda lihat di dalam bayangan Anda? Perjelas, perdetil dari sisi ke sisi. Apa yang Anda dengar? Perdetil dari sisi ke sisi. Apa yang Anda rasa? Oke, ingat. Oke, pada hitungan ketiga, ya, buka mata. Rasakan dulu perasaannya, tenang dan bahagianya. Pada hitungan ketiga buka mata. 1, 2, dan 3 buka mata. Oke, good. Itu adalah gambar yang membuat Anda, atau gambar suara dan juga perasaan yang membuat Anda merasa bahagia dan tenang. Oke, good. Jadi nanti saya ingin Anda membayangkan lagi. Setelah itu, nanti Anda tandain. Biasanya yang muncul di pikiran kita itu kan menghasilkan suatu rasa nih. Kan saya mintanya begitu tadi. Nah, rasa itu di dalam tubuh Anda bersarang di mana? Di dada, di sini, ya, di leher, atau di perut. Biasanya di situ sih. Jadi nanti saya ingin Anda menutup mata lagi, munculkan lagi itu, dan tandain. Kira-kira perasaannya ada di mana? Di dada, di perut, atau di leher? Ya, yang benar-benar merasakan itu. Nah, nanti saya ingin Anda pegang dengan tangan kanan Anda, misalkan di sini ya. Lalu fokus pada perasaan itu, saya ingin naikkan menjadi 10 kali lipat, lalu diputar kayak gini. Maksudnya bukan gini ya. Di sini ini kan kayak energi itu ada ya. Nah, perasaannya itu kayak semacam ada energinya seperti ini ya, atau dibalik seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Jadi kayak muter gitu loh. Nah, Anda imajinasikan diri Anda memutar energi itu. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, sesuai dengan instruksi saya. Nanti setelah itu sebarkan ke seluruh tubuh. Oke, siap? Pada hitungan ketiga tutup mata lagi. 1, 2, dan 3. Oke, tutup mata. Munculkan yang sudah Anda munculkan tadi. Tempat itu. Lihat apapun yang bisa Anda lihat. Dengar apapun yang bisa Anda dengar, dan rasakan apapun yang bisa Anda rasakan dari penglihatan dan pendengaran Anda. Lalu fokuslah pada perasaan yang dihasilkan dari apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda rasakan itu tadi. Lalu scan. Perasaan itu bersarang di mana? Di dada kah atau di perut kah? Nah, pada hitungan ketiga, pegang perasaan itu yang ada di dalam tubuh Anda dengan tangan kanan Anda. 1, 2, dan 3. Pegang dengan tangan kanan Anda. Oke, good. Sekarang saya ingin meningkatkan perasaan itu menjadi 10 kali lipat. Ya, saya akan menghitung 1 sampai 3. Dan setiap hitungan membuat Anda semakin meningkat perasaannya sampai 10 kali lipat. 1, semakin terasa. 2, jauh lebih terasa. Dan 3, semakin terasa sekarang. Oke, good. Pada hitungan ketiga, diputar perasaannya. 1, 2, dan 3. Rasakan perasaan itu dan bayangkan, rasakan Anda bisa memutar. Imajinasikan Anda bisa memutar perasaan itu. Semakin lama semakin kencang. Semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat perasaannya diputar. Semakin cepat, semakin cepat. Fokus pada perasaan itu. Fokus pada perasaan itu. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat. Pada hitungan ketiga, sebarkan seluruh tubuh dan bayangkan ya, energi itu tersebar ke seluruh tubuh. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, 2, dan sebar ke seluruh tubuh. Tarik nafas yang panjang. Keluarkan. Oke, tarik nafas yang panjang. Keluarkan. Buka mata. Good. Gimana? Komen dong. Ini adalah latihan untuk membuat state of mind kita lebih baik dengan menggunakan internal representation kita. Atau apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau diedit, kalau dijadikan positif, ternyata bisa membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Ya, state of mind kita menjadi lebih positif. Benar ya? Ini latihan yang pertama ya. Latihan yang pertama. Ini berarti kita latihan untuk mengedit jadi internal representation kita. Bayangkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang positif,
menghasilkan emosi positif aja, nggak ada yang negatif ya. Lalu di situ perdalam dan lakukan seperti apa yang kita lakukan tadi. Oke? Nanti kalau Anda yang masih ketinggalan, Anda bisa putar ulang nanti videonya. Bagi teman-teman yang baru datang, kita sedang latihan relaksasi dan materinya cukup banyak ya. Jadi stay terus sampai nanti di sesi terakhir. Kita akan latihan bareng nanti. Dan ini sudah mulai latihan sih sebenarnya. Oke, lanjut ya. Kita ke latihan fisik sekarang. Jadi kalau tadi kita mencoba untuk membuat state of mind itu dengan pikiran diperbaiki, sekarang fisik diperbaiki. Jadi ada dua nih, ya. Jadi ada dua caranya, pikiran dan fisik. Sekarang kita fisik. Seperti yang kita bahas tadi juga, bahwa ketika kita ada di mode saraf otonom simpatik, maka nafas kita itu terengah-engah, bener nggak? Cepet. Gitu ya? Cepet ya? Nah, kadang-kadang kita nggak ngerasa kalau kita cemas tuh nafas kita cepet dan pendek-pendek. Itu membuat kita akhirnya semakin cemas. Ya, semakin cepat, makin nggak enak gitu perasaannya. Jadi latihan kita adalah untuk memperbaiki nafas. Ada yang dinamakan nafas dalam. Kita mesti bisa gitu ya, mempraktikkan nafas dalam agar pikiran kita yang tadi cepat menjadi slow, saraf otonom kita menjadi parasimpatik. Ya, kita akan menjadi lebih tenang, brainwave kita akan turun ke cycle per second-nya lebih sedikit, ya. Caranya adalah nafas dalam, deep breathing. Oke, latihan ya. Sekarang tarik nafas Anda yang panjang. Keluarkan pelan. Oke, good. Bagus seperti itu. Tapi kita hitung nih sekarang. Hitungannya 7 ke dalam. Tahan 7 detik. Keluarkan 7. Bisa nggak? Ya, coba deh. Tarik nafas ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus sekali. Oke, good ya. Kita coba lagi. 7. Ya. Tarik. 7. Tahan. 7. Keluarin. Oke. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, good. Gitu ya. Kalau Anda marah, kalau Anda cemas, ya, jalan yang paling cepat adalah narik nafas seperti tadi. Kalau misalkan anak Anda itu rewel banget gitu ya, tarik nafasnya yang panjang. Gitu. Nah, ketika Anda melakukan itu ada jeda dan Anda langsung keputus gitu loh. Marahnya itu kayak keputus gitu loh. Itu kan membuat Anda memiliki ruang ya atau jeda untuk berpikir atau untuk mengosongkan state yang marah tadi untuk state yang baru gitu. State apa ya? Perasaan yang marah tadi ke perasaan yang baru. Kalau enggak, ini akan kesambung terus. Apapun yang Anda lakukan itu marah terus. Ini deep breathing atau nafas dalam. Yang kedua adalah nafas diafragma, teman-teman. Nafas diafragma itu saya sering sih ngomongin tentang nafas diafragma dan ini powerful banget. Saya menggunakan ini dan itu luar biasa banget gitu loh. Nafas diafragma itu kita bernafas dengan otot diafragma. Kita ada di sini nih, yang kembang kembisnya. Kalau nafas itu kan ada 3 ya teman-teman ya. Ada di dada, nafas perut, dan nafas diafragma. Jadi kalau kita lagi cemas nih, kita lebih banyak itu nafas dada, teman-teman. Nafas dada. Ini volume udaranya kecil. Jadi sekarang nafas dada. Pegang dadanya, nafas sekarang. Enak nggak? Nggak enak. Kayak sesek gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah nafas mana? Nafas perut. Coba perutnya dipegang sekarang. Nafas menggunakan nafas perut. Lebih enak ya? Lebih enak ya? Tapi yang lebih enak lagi adalah nafas diafragma. Di tengah-tengah seperti ini. Aku nggak ngerti mas bedanya dada, perut sama diafragma. Nggak ngerti aku. Ya, diafragma itu ada di diafragma ini. Kalau Anda pegang, dia yang bertanggung jawab nanti kembang kembisnya. Lebih mudah lagi adalah dengan teknik yang simple banget, yaitu
Coba cari benda di sekitar Anda yang bisa Anda bauin. Ya, kalau saya di sini adalah pulpen. Ya, oke, good. Coba sekarang benda itu, ya tangan juga nggak apa-apa deh. Tangan juga nggak apa, kertas juga nggak apa-apa, atau apapun. Nah, Anda membauinya itu seperti Anda membaui minyak kayu putih atau membaui parfum atau membaui bunga yang ingin Anda hirup tuh, bau wanginya. Clear? Bisa? Sekarang dekatkan objek yang bisa Anda bauin. Lalu hirup dengan hidung Anda, pelan-pelan. Rasakan baunya, rasakan baunya. Oke, amati geraknya itu yang mana? Dada, perut, atau diafragma? Sekarang cium lagi, bauin lagi. Tarik nafas, keluarin. Ya, lagi. Diafragmanya, keluarin. Ini adalah nafas diafragma, teman-teman. Jadi kalau Anda kesulitan untuk nafas diafragma, Anda cukup seolah-olah Anda mencium bau sesuatu. Nah, ini membuat Anda lega gitu loh. Ini membuat Anda tenang. Ini membuat Anda rileks. Kalau Anda nafas diafragma, maka saraf otonom Anda langsung switch ke parasimpatik. Dari waspada ke rileks. Jadi, kalau Anda lagi gak enak, gak mood gitu, nafas aja dada. Nafas aja diafragma. Gitu loh. Gitu. Kayak membawi sesuatu aja. Ya, kayak membawi sesuatu. Nah, ini membuat kita lebih rileks. Kenapa juga dalam ibadah itu, dalam ritual, itu menggunakan minyak-minyakan. Jadi minyak wangi yang membuat kita akhirnya bernafas diafragma. Orang rokok deh, orang rokok. Itu nafas diafragma loh, sehingga membuat kita menjadi lebih rileks. Sebenarnya yang membuat kita rileks itu tidak hanya nikotin, tapi juga lebih banyak adalah hirupannya. Ya, coba kalau ngerokoknya hirupannya hirup dada, nggak enak. Jadi kan gitu toh. Ini yang membuat kita akhirnya menjadi rileks. Lah kalau nikotin itu seneng ngeluarin dopamin memang, akhirnya kita seneng membuat kecanduan. Tapi yang membuat kita rileks adalah sebenarnya hirupannya. Nah, ini yang kita pelajari ya, nafas diafragma membuat kita itu rileks. Jadi nanti ketika Anda melakukan relaksasi, yang nafasnya adalah dengan nafas diafragma. Oke, good ya, clear ya. Terus yang berikutnya adalah dengan mencoba untuk merilekskan fisik. Ya, coba deh sekarang Anda duduk seperti ini. Relax, relax. Jangan ngangkat. Relaxin, relax. Perut jangan negang. Keluarin. Dada relaxin, ya. Semua relax. Ini nih kalau ada gini, relax, relax. Ya, relax. Pipi juga relax, relax. Semuanya relax. Rasain. Kalau ada yang masih ngangkat gini, relaxin, turunin. Ya, turunin. Ya. Kalau ini seperti ini, kendorin. Nah, ini kita latihan fisik mengamati bagian tubuh kita yang lagi tegang. Ya, semua kaki Anda, ya, relaxin. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, ini berarti kita sudah bisa melakukan mempengaruhi state of mind kita secara fisiologis dengan nafas dalam tadi, nafas diafragma dan juga relaksasi fisik secara sengaja. Ya, dan yang tadi yang bahasan kita sebelumnya ya internal representation kita. Bagi Anda yang baru hadir nanti diputar ulang videonya. Tapi yang baru hadir tolong di-share dong. Video ini di-share dong ya, biar nanti banyak yang lihat gitu. Yuk kita lakukan relaksasi bareng-bareng. Kita lakukan relaksasi bareng-bareng. Saya ingin Anda benar-benar meniatkan dalam hati untuk melakukan relaksasi ini. Saya akan pandu menggunakan mikrofon ini dan juga musik nanti. Tapi sebelum saya memandu, saya ingin menjawab pertanyaan dulu. Sambil Anda, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita masih ada sesi, habis ini kita sesi latihan relaksasi. Nanti kita buka teori lagi sedikit aja, terus latihan relaksasi yang simple yang lain. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di sini. Saya gampang stres, sedikit saja ada masalah saya langsung kepikiran dan kalau belum ada solusi, kadang saya nggak bisa tidur, kepala rasanya kayak dicengkram gitu Pak. Itu, berarti Anda harus bisa melepas pikiran-pikiran itu. Ya, tetap
Di sini nanti kita latihan relaksasinya ya. Brainwave dipengaruhi oleh apa saja? Brainwave dipengaruhi oleh pikiran lebih banyak. Jadi kalau pikiran kita terlalu aktif ya, biasanya brainwave-nya akan naik ke beta, atau bukan naik sih sebenarnya, yang aktif beta, bukan naik. Oke. Apakah lagu relaksasi setiap tema berbeda? Bagaimana cara memilih? Lagu relaksasi yang baik, yang enak, ya tergantung Anda, rileksnya yang mana. Tapi kalau menurut saya, itu yang iramanya nggak naik turun cepat dan tidak ada lagunya, tidak ada liriknya. Dan kalau ada sih ada gelombang-gelombang musiknya ya, gelombang brainwave-nya, gelombang otaknya. Bu Wendy dengerin sambil mantuk-mantuk. Siap, Bu Dokter. Bu Ratna, oke siap, Mbak. Gimana caranya agar kita menjadi psikolog? Oke, intinya apa yang kita pikirkan itu takdir kita, ya enggak? Takdir sama nasib beda ya. Kalau takdir itu sudah ditentukan. Kalau nasib kita yang mempengaruhi. Oke, good. Sekarang kita coba latihan untuk relaksasi. Kalau Anda sudah siap untuk latihan relaksasi, tolong dikabari saya. Siap Mas Sedang, gitu. Siap Mas Sedang. Siap untuk relaksasi. Nanti akan saya pandu mungkin sekitar 10 menit kali ya, nggak lama-lama deh. 10 menit doang. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan Anda pingin relaksasi sendiri, ya, nanti bisa maksudnya setelah ini, setelah sesi sama saya ini, Anda pingin relaksasi sendiri, nanti bisa download rekaman yang saya buat khusus untuk Anda, nanti di Telegram. Nanti klik aja Telegramnya @danang Baskoro psikolog gitu ya, di Telegram. Nanti ada channel di situ, masuk situ, di situ ada MP3-nya yang bisa Anda dengerin terus, gitu, enak. Dan ini sudah dipakai banyak orang sih sebenarnya, ya. Oke, teman-teman, sudah siap ya? Sudah siap ya untuk melakukan relaksasi bareng? Saya ingin Anda yang hadir di sini, ya, semuanya mengikuti instruksi dari saya, agar kita bisa bareng-bareng melakukan relaksasi yang saya pandu, ya. Siapkan tempat Anda yang nyaman, sandaran yang enak, headset yang bagus, yang enak, minimkan gangguan, ya. HP disesuaikan, ya, biar enak gitu tempatnya, posisi tubuh yang enak. Udah siap ya? Oke, good. Sekarang ambil posisi santai dan rileks. Sandarkan tubuh Anda, atau Anda bisa berbaring. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Niatkan dalam hati untuk memasuki kondisi relaksasi yang dalam. Niatkan dalam hati untuk memasuki kondisi relaksasi yang dalam. Relaksasi yang menenangkan. Oke, good. Dengarkan suara saya, dan ketika Anda mendengarkan suara saya, semakin lama suara saya terdengar semakin jelas karena pikiran Anda bisa lebih fokus pada suara saya dari waktu ke waktu. Bagus sekali. Tarik nafas yang panjang, nafas diafragma yang kita pelajari tadi. Keluarkan secara perlahan. Bagus sekali. Oke, bagus sekali. Tarik nafas yang panjang lagi. Dan keluarkan secara perlahan. Hembuskan, nikmat, santai, dan rileks. Oke, bagus sekali. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan, santai, dan rileks. Bisa ya? Oke, good. Sekarang, pada hitungan ketiga tutup mata Anda dan dengarkan suara saya dengan lebih jelas lagi. 1, 2, dan 3. Tutup mata Anda secara perlahan. Fokus pada suara musik dan suara saya semakin jelas. Tarik nafas Anda secara perlahan dan keluarkan secara perlahan. Tarik nafas Anda secara perlahan dan keluarkan secara perlahan. Oke, bagus sekali. Masih dengan menutup mata sampai relaksasi kita selesai. Sekarang rasakan seluruh tubuh Anda menjadi rileks sekali. Dari ujung kepala, tubuh Anda menjadi rileks. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh Anda menjadi lebih rileks. Nafas seperti biasa. Nafas yang membuat tubuh Anda santai dan rileks, pikiran Anda menjadi tenang. Dan sekarang bayangkan di depan Anda ada cahaya yang membuat Anda tenang.
Saya tidak tahu itu cahaya apa, tapi yang jelas cahaya itu warnanya membuat Anda tenang. Dan sekarang perlahan cahaya itu mendekati kening Anda, membuat kening Anda menjadi semakin rileks. Rasakan kening Anda menjadi semakin rileks sekarang. Nyaman sekali, dan dia turun ke kelopak mata Anda, membuat kelopak mata Anda menjadi semakin berat, semakin rileks, semakin santai. Membuat kelopak mata Anda menjadi semakin rileks, semakin berat, dan semakin santai. Dan pada hitungan ketiga, kelopak mata Anda menjadi semakin berat, jauh lebih berat dari sebelumnya, menutup lebih rapat. 1, 2, dan 3, jauh lebih rapat sekarang. Nikmati kelopak mata yang terpejam, yang istirahat, yang kembali pada ketenangan. Bagus sekali. Maka sekarang kelopak mata Anda beristirahat total, dan sekarang rasakan gelombang relaksasi itu turun ke pipi Anda. Semakin rileks pipi Anda. Turun ke leher Anda. Rasakan itu. Perlahan. Leher Anda menjadi semakin rileks, jauh lebih rileks daripada sebelumnya. Lemas sekali. Seperti tidak ada daya lagi, leher Anda lemas sekali. Otot-otot di sana menjadi rileks. Dan rasakan gelombang relaksasi itu turun ke bahu Anda. Bahu kanan rileks, bahu kiri rileks, kedua bahu Anda menjadi semakin rileks. Bagus sekali, dan mengalir ke lengan Anda, ke tangan Anda, ke jari-jari Anda. Seluruh tangan Anda menjadi rileks, lemas, dan mengalir lagi ke dada Anda. Dada menjadi semakin rileks. Paru-paru bekerja dengan sangat baik. Turun ke perut Anda, otot perut menjadi rileks, organ-organ dalam perut menjadi semakin rileks. Bagus sekali. Semakin sehat organ-organ di dada dan perut Anda. Dan turun ke pinggul Anda. Semakin rileks pinggul Anda. Tulang ekor Anda menjadi rileks. Tulang belakang Anda juga semakin rileks. Lalu turun ke paha Anda. Paha Anda menjadi rileks. Turun lagi ke betis Anda. Otot-otot di betis Anda menjadi semakin rileks. Dan turun ke kaki Anda. Kedua kaki Anda menjadi sangat rileks. Oke, bagus sekali. Seluruh tubuh Anda menjadi rileks sekarang. Ya, bagus sekali. Dan rasakan Anda menjadi semakin rileks, semakin santai, semakin tenang. Dan saya akan menghitung 10-1 pada tiap hitungan, Anda akan mengalami relaksasi yang lebih dalam daripada sebelumnya. 10, semakin rileks, jauh lebih rileks. 9, semakin rileks, semakin dalam. 8, jauh lebih rileks. 7, semakin dalam tidurnya. 6, semakin dalam relaksasi yang begitu dalam. 5, jauh lebih dalam. 4, semakin dalam. 3, 2, dan 1. Berada di kedalaman relaksasi yang cukup menenangkan. Sangat menenangkan. Dan sekarang bayangkan Anda ada di lantai 2. Di bawah Anda ada tangga. Anda melihat tangga itu dan Anda terhubung dari tangga itu ke lantai 1. Ada 6 anak tangga, di mana ketika Anda nanti melangkahkan kaki ke bawah, Anda akan merasakan relaksasi yang berlipat-lipat daripada sebelumnya. Sekarang Anda ada di anak tangga yang ke-6, langkahkan ke bawah 1 lantai, semakin rileks, semakin dalam tidurnya. Jauh lebih dalam 10 kali lipat dari sebelumnya. Dari 5 ke 4, semakin dalam tidurnya. Rasakan itu, seluruh tubuh Anda rileks, pikiran Anda rileks. Dari 4 ke 3, menjadi semakin dalam. 3 ke 2, malas untuk bergerak, malas untuk berpikir, pasrah sepenuhnya. Dan 1, dan rasakan seluruh tubuh Anda menjadi semakin rileks, tenang, damai, dan bisa lebih melihat ke dalam, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Semakin dalam, semakin rileks,
jauh lebih rileks. Bagus sekali. Dan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda membuat Anda semakin rileks dan santai. Maka sekarang Anda bisa merasakan relaksasi yang membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang, membuat tubuh Anda menjadi lebih sehat. Maka dengan mudahnya Anda bisa masuk ke dalam kondisi ini. Ketika Anda menarik nafas dan mengeluarkan nafas diafragma seperti yang kita pelajari tadi, maka Anda hadir. Maka Anda masuk ke dalam state of mind relaksasi yang seperti sekarang ini. Kapanpun Anda mau. Dan ketika Anda ada di situasi yang membuat Anda hektik, membuat Anda cemas, membuat Anda merasa waspada dan Anda pingin kembali ke situasi yang rileks seperti ini, cukup sekarang tarik nafas yang panjang dan keluarkan secara perlahan. Bagus sekali. Tarik nafas yang panjang dan keluarkan secara perlahan. Oke, bagus sekali. Niatkan dalam hati untuk kembali ke sini. Tarik nafas yang panjang dan ucapkan semakin tenang. Oke, bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang dan keluarkan, katakan semakin tenang. Ini adalah cara yang cepat untuk Anda kembali ke sini. Dan apapun yang Anda dengar dari perkataan saya akan menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang diingat oleh pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda akan selalu mengingat cara yang mudah dan efektif ini. Dan apapun yang kita pelajari hari ini akan membuat Anda menjadi lebih mudah lagi untuk rileks, karena pelajaran ini sangat mudah sekali. Anda serap, Anda ingat, Anda aplikasikan. Bagus sekali. Dan tubuh Anda menjadi semakin sehat, pikiran Anda menjadi semakin tenang, hati Anda menjadi lebih bahagia. Pada hitungan ketiga, silakan buka mata dan rasakan perasaan yang luar biasa dan mengingat cara yang mudah untuk masuk ke kondisi relaksasi yang begitu menenangkan, begitu menyenangkan. 1, tarik nafas yang panjang. Keluarkan. 2, Anda bisa menggerakkan jari tangan dan jari kaki Anda, seluruh tubuh kembali seperti semula, bangun seperti semula. Dan 3, buka mata Anda dengan perasaan yang lebih bahagia, tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih tenang. Bagus sekali. Sekarang, Bapak dan Ibu, silakan tuliskan pengalaman Anda masuk dalam relaksasi ini. Kalau Anda masih ingin nanti mendengarkan, silakan nanti diulangi videonya, atau Anda bisa masuk ke Telegram saya di channel, ya, Danang Baskoro Psikolog. Nanti saya sudah sediakan audio terapi yang itu digunakan, dipakai oleh IPK Jatim, Ikatan Psikolog Klinis, bukan Jatim ya, Indonesia, untuk membantu siapapun yang ingin menjadi lebih rileks. Ya, salah satunya adalah audio yang saya buat, itu nanti bisa Anda pakai. Ya. Jadi sekarang tuliskan pengalaman Anda untuk mengikuti relaksasi sederhana yang barusan kita lakukan. Itu kalau dalam hipnoterapi namanya extended progressive relaxation. Jadi relaksasi yang dari atas ke bawah, ya. Nah, relaksasi ini lebih ke pikiran sih sebenarnya, lebih relaksasi pikiran. Tapi akan lebih berdampak lagi kalau relaksasi disertai dengan relaksasi fisik yang kita tadi udah bahas, ya. Dan juga cara bernafas yang benar itu menjadi poin yang penting untuk kita pelajari. Kalau kita melakukan relaksasi tapi kita nafasnya belum benar nih, nafasnya masih dada, atau mungkin masih perut, ya. Perut mungkin agak lumayan, tapi kalau yang lebih bagus adalah diafragma. Oke. Tuliskan pengalaman Anda di sini. Apakah Anda sudah bisa melakukan sesuai dengan yang saya pandu tadi, ataukah masih ada hambatan atau apapun? Silakan untuk dituliskan di kolom komen, ya, Bapak dan Ibu. Silakan dituliskan pengalamannya. Habis ini kita ngobrol, ya, tanya jawab kalau misalkan ada pertanyaan, dan nanti saya akan share cara yang simple untuk relaksasi, untuk membuat tubuh kita menjadi lebih memiliki istilahnya, ya, memiliki kekuatan yang positif karena state of mind kita positif gitu. Ada teknik yang sangat sederhana yang ini dituliskan juga di buku panduan untuk COVID, ya, hipnosis 5 jari. Mungkin di sini teman-teman hipnoterapi sudah bisa, ya, hipnosis 5 jari. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, tuliskan komentar Anda, tuliskan pengalaman Anda, ya, mengikuti relaksasi yang saya bawakan tadi.
Kalau misalkan tempat Anda masih belum sesuai, misalkan ada banyak gangguan, mungkin anak atau siapapun di situ ya, mungkin nanti bisa diulang di video ini, atau Anda bisa download tuh di Telegram saya, Danang Baskoro Psikolog, di situ di channelnya. Nanti cari di situ ada audio terapi untuk mengatasi, untuk menurunkan ketegangan ya, stres fisik dan pikiran ya. Oke, teman-teman semuanya, ada pertanyaan kah? Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab ya. Kalau misalkan Anda ingin mempelajari tentang relaksasi itu lebih dalam, saya punya punya bukunya. Jadi saya nulis buku nih. Insya Allah dalam minggu ini atau minggu depan kali ya, hari Selasa. Bukunya udah selesai, udah finish, dan langsung kita bisa edarkan mungkin hari Rabu atau hari Kamis gitu, minggu depan. Itu bisa Anda dapatkan dengan harga yang relatif murah menurut saya ya, dengan isi yang premium. Jadi 250.000 untuk pre-order satu, dan akan naik terus sampai 425.000 kalau harganya udah normal. Kalau PO2 itu 490-an kalau nggak, 290-an kalau nggak salah. Kalau sekarang masih 250. PO3 lebih mahal lagi. Normal lebih mahal lagi. Nah, ini lebih murah menurut saya karena harganya itu cuma 250.000 gitu. Dimana akan saya apa namanya? Saya sudah nulis tuh ya materi-materi yang paling dibutuhkan oleh kita orang awam gitu. Itu saya ambil dari klien-klien ya, baik di rumah sakit maupun di biro kantor saya ambil materi-materi yang paling mereka butuhkan. Jadi kalau mereka bisa menguasai ini, bisa mempelajari ini, insya Allah mereka akan lebih baik tuh cara berpikirnya, atau gangguan ini akan lebih ringan gitu. Nah, itu saya tuliskan di situ. Dan saya juga menyediakan videonya. Jadi kalau misalkan ada satu bab gitu ya, beberapa halaman satu bab itu, di halaman terakhir dalam satu bab itu saya sediakan barcode yang mereka bisa scan, nanti bisa lihat tuh video yang relevan dengan bab itu. Jadi terhubung dengan video saya. Nanti saya akan jelasin secara audio visual. Nah, setelah itu, selain video, saya akan memberikan audio terapi. Jadi bab terakhir itu ada beberapa bab, ada 7 atau 8 bab gitu ya. Saya nggak terlalu ingat sih. 7 atau 8 bab itu bisa membahas tentang depresi, membahas tentang membuat kita tuh nggak belanja berlebihan, membuat kita itu bisa melaksanakan diet dengan baik, membuat kita itu menghilangkan kecemasan ngomong di depan umum, menghilangkan kecemasan bergaul di depan umum, ya. Itu saya tulisin banyak, ya, tips-tipsnya, dan juga kenapa sih kita bisa mengalami gangguan seperti itu. Dan di situ nanti ada audio terapinya. Jadi ada barcode-nya yang Anda scan, klik gitu ya. Lalu Anda dengerin tuh sambil Anda tiduran, ya. Sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan di situ. Perbaikan-perbaikan ya, dengan sugesti maupun musik yang menyertai sugesti itu. Nah, saya bisa garis bawahi bahwa buku saya dan juga audio terapi itu bukan untuk menggantikan psikoterapi atau konseling langsung dengan psikolog atau psikiater, tapi hanya untuk melengkapi atau bertujuan untuk self care, membuat kita itu lebih kompeten dalam mengelola pikiran dan perasaan kita sendiri. Tapi kalau misalkan ada permasalahan yang lebih dalam, ya Anda harus konsultasi langsung. Itu nggak bisa diganti, gitu loh. Tapi dengan buku saya, itu semacam kayak biblioterapi. Anda harus membaca agar ngerti tentang diri sendiri. 250 harganya, murah banget menurut saya. Yang itu sebenarnya kalau konseling sama saya, konseling sama profesional, mungkin bisa 3 kali lipatnya ya dari buku itu. Ya, dan bayangin ada 9 audio terapi yang bisa Anda dengerin tuh. Kalau satu aja saya jual 100.000, itu sudah 900.000 sendiri, benar nggak? Jadi Anda bisa dapetin bukunya. Nggak, saya jual di toko buku, tapi langsung di saya. Nanti akan bisa saya share gitu ya di halaman di sini ya. Nah, sambil kita nunggu pertanyaan, ya, nanti akan ada materi berikutnya sambil kita nunggu pertanyaan yang mungkin saja bisa Anda ajukan ke saya tentang relaksasi atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih kita mengelola pikiran kita. Kok saya ini kok cemas terus gitu, dan seterusnya ya. Saya akan mengetik dulu link dari buku yang saya jual. Sekarang udah banyak yang PO sebenarnya.
Oke. Dan gini, nanti ya, em, orang-orang yang beli buku ini akan dapat kesempatan untuk ngobrol bareng. Istilahnya kalau saya bilang bukan grup terapi ya, karena kalau terapi kita harus ada sesinya, beberapa sesi. Tapi nanti grup mentoring lah istilahnya. Jadi nanti ada kesempatan pakai Zoom kita ketemu bareng gitu ya. Misalkan 30 orang. Jadi per sesi itu saya batasin 30 orang atau mungkin lebih sedikit 20 orang untuk ngobrol tentang gangguannya masing-masing atau untuk menghadapi kliennya misalkan atau untuk membuat pikiran dan perasaannya lebih baik. Ya meskipun itu bukan gangguan tapi kok ada ya pikiran negatif-negatif ini gimana? Ya, istilahnya self improvement lah ya. Nah, nanti di dalam grup mentoring itu kita akan ngobrol dalam dan itu eksklusif. Itu nggak boleh orang lain masuk ke situ kalau nggak dalam kelompok itu. Jadi eksklusif yang beli buku saya. Bayangin kalau kalau Anda dapat 200 cuma 250.000 dapat materi yang benar-benar saya pilih untuk Anda, lalu juga video dan audio terapi yang memang saya buat khusus untuk Anda, ya. Lalu juga dapat grup mentoring. Wah, enak nggak sih? Enak banget gitu loh. 250.000 itu bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang berarti menurut saya dibanding manfaatnya. Jadi Anda bisa dapatkan buku saya, buku yang berjudul Self Healing, ya, di, nah, di kolom komen ini, plat, ini ya, www buku Self Healing, ya. Anda bisa tuh klik aja, nanti akan terhubung sama websitenya dan di situ ada kontak dari adminnya yang nanti bisa Anda pesan di sana. Sudah ada beberapa hari ini sudah ada beberapa yang pesan. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak yang pesan. Em, Beberapa hari lagi sih PO satunya udah kelar, jadi akan naik harganya dan nanti akan naik lagi gitu. Jadi mumpung harganya masih 250, silahkan segera dapatkan. Untuk tebalnya sekitar 269 halaman dan juga covernya itu pakai glove ya, jadi dia agak lebih tebal gitu, bagus gitu ya. Terus apa namanya? Ehm, saya saya pilih premium lah ya untuk sampulnya. Jadi mudah-mudahan nggak gampang rusak gitu. Terus kertasnya juga kertas kertas book paper juga, cuman lebih tebel. Saya mintanya lebih tebel agar nggak gampang sobek gitu loh. Jadi memang saya tujukan untuk itu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum nanti saya jelaskan materi terakhir tentang hipnotik 5 jari? Jangan kemana-mana dulu ya. Ada materi yang sangat bermanfaat. Nanti kita latihan bareng. Oke, saya tanya dulu. Saya apa namanya? Cari pertanyaan dulu. Saya punya pertanyaan soal cara mengatasi penyimpangan pada anak. Wah, penyimpangan apa, Bu? Pak ya ini ya. Apakah jam biologis bisa diubah dengan cepat? Misalnya harus tidur awal padahal sebelumnya tidurnya lambat. Maksudnya tidur malam ya, maksudnya gitu ya. Bisa banget, bisa banget. Jadi perlu dibiasakan memang, perlu dibiasakan. Jadi kalau misalkan kita itu harusnya tidurnya jam 9 tapi kita nggak bisa tidur karena masih fresh gitu ya. Mungkin aja analisa aja. Apakah apakah kita tidurnya itu siang? Sorry, kita bangun misalkan jam 12 siang gitu ya. Tidurnya kita jam 3 malam, 3 pagi. Jam 12 siang. Apakah itu juga? Karena kalau kita sampai jam 12 siang, itu kan mata kita masih fresh tuh. Meskipun udah jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, mata kita masih fresh. Jadi kalau bisa, misalkan jam 3 pagi Anda tidur gitu ya, Anda harus bangun tuh jam 8 udah harus bangun gitu. Dan mungkin sebelum tidur ya, sore misalnya Anda olahraga. Jadi itu nanti ketika mau tidur udah ngantuk. Ya, dan itu harus Anda lakukan beberapa hari. Ya konsisten intinya itu sih. Dan banyak tips-tips lain ya secara teknis tapi paling nggak seperti itu. Oke, jantung agak berdebar. Oke. Takut terlalu rileks bahaya nggak, Pak? Enggak sih. Emang kenapa kalau Anda mengendari mobil rileks ya bahaya dong. Tapi kalau aman sih kenapa nggak? Nggak apa-apa. Sangat damai Pak, oke. Saya paling susah nafas keluar dari hidung karena saya ada masalah dengan hidung. Apakah dengan cara nafas seperti tadi mengurangi penyakit dalam hidung saya? Karena harusan saja hidung saya lagi
mampet, tapi setelah mengatur nafas seperti barusan hidung saya jadi sedikit lebar. Oh, oke. Pikiran jadi segar. Pak Danang, relaksasi ini boleh ndak buat anak kecil? Atau, oh boleh sekali, boleh banget. Jadi anak saya itu kan aktif banget ya. Anak saya itu aktif banget, agak hiperaktif sih. Aktif gitu. Saya biasanya, ayo Dam, tarik nafas, panjang, keluarin. Gitu. Tarik nafas, dia maksa-maksain tuh. Ya, apalagi anak itu kita latih meditasi ya. Jadi kita latihan bareng, misalkan nggak usah lama-lama, paling lama misalkan 5 menit gitu ya. Ayo tutup matamu, diem, tarik nafas, keluarin nafas, imajinasikan tentang kamu main-main di lapangan, misalkan kamu main-main di situ seneng. Nah itu sangat-sangat berdampak sih menurut saya pada pengendalian dirinya. Cara menghilangkan pikiran negatif bagaimana? Cara menghilangkan pikiran negatif adalah nggak perlu dihilangin sih pikiran negatif itu, dialihin aja ke pikiran yang positif dan diurai. Ini realistis atau enggak? Karena pikiran negatif itu juga kadang-kadang perlu, ya. Bahkan sering juga perlu. Tapi pikiran negatif itu hanya untuk mengingatkan kita, lalu kita harus counter ke ini realistik atau enggak. Terus kita ngomong tentang solusinya bagaimana gitu. Nah, kalau kita pikirannya negatif, 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 berarti di situ ada sumbernya. Saya nggak tahu sumbernya apa. Ya, apakah keadaan di masa lalu, ataukah cara bersikap dan sebagainya. Cara sikap mental maksud saya ya. Cara mengatasi penyimpangan pada anak. Kalau oke. Penyimpangan LGBT pada anak dalam hal psikologis gimana cara diatasi, Pak? Oh, ini di luar tema kita. Di luar tema kita. Untuk linknya, oke, good. Saya sudah sematkan ini, Ibu. Jadi linknya udah ada nih di bawah nih, Bu Titan ya, Ibu Tan. Jadi Anda bisa dapatkan, bisa klik ya nanti di apa namanya di link ini. Oke, good. Ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sebelum kita ke hipnotik 5 jari? Ya, cara yang simpel sekali sebenarnya. Oke, kita langsung ya. Kita langsung ya kalau udah siap, karena waktunya udah sedikit lagi, 5 menit lagi. Kalau sudah siap bilang, siap Mas Danang. Untuk kita ke hipnotik 5 jari. Hipnotik 5 jari, hipnosis 5 jari. Ya, seperti yang kita pahami tadi bahwa kita mesti ngerti ya, yang mempengaruhi state of mind kita juga internal representation kita. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh memikirkan hal yang negatif, membayangkan sesuatu yang negatif dan mendengar sesuatu yang negatif, ngomong sama diri sendiri negatif, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, caranya untuk membuat state of mind kita itu positif, kita membayangkan sesuatu yang positif. Tidak hanya membayangkan, tapi juga merasakan dampak dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di dalam pikiran kita itu. Jadi perasaannya itu muncul karena proses itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa yang membuat kita itu happy, membuat kita itu semangat, membuat kita itu memiliki perasaan-perasaan yang positif. Jadi Anda bisa cari tuh, kalau misalkan saya ingin menghasilkan perasaan yang optimis, apa? Ingatan apa yang harus saya panggil? Atau pikiran apa yang harus saya munculkan? Kalau saya ingin menghasilkan perasaan yang rileks, pikiran apa yang harus saya munculkan? Gambar apa yang saya harus munculkan, dan seterusnya. Kalau saya ingin mengakses perasaan bersyukur, pengalaman masa lalu apa yang harus saya munculkan? Pikiran apa yang harus saya munculkan, dan seterusnya. Ya, jadi itu namanya resources atau sumber daya. Sumber daya itu nggak harus dari luar, tapi juga dari dalam diri kita. Ternyata kita punya sumber daya. Sumber daya apa? Ingatan-ingatan yang menghasilkan suatu perasaan tertentu atau imajinasi tentang masa depan, tentang apapun itu yang menghasilkan perasaan yang juga tertentu. Dalam hal ini yang kita cari adalah positif. Hipnotik 5 jari adalah teknik yang sederhana untuk kita bisa mengakses perasaan itu dengan mencarinya. Ini ada jari ya. Jarinya ada 5 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jari ibu jari, ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nanti ketika Anda memencet ini, ya, seperti ini, maka itu tanda bahwa Anda perlu membayangkan, memunculkan bayangan, imajinasi tubuh Anda sehat. Jadi rasakan tubuh Anda sehat. Imajinasikan tubuh Anda benar-benar sehat sepenuhnya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat semua.
Yang kedua, jari tengah. Ketika Anda nanti memencet seperti ini, maka munculkan wajah, tubuh orang yang Anda sayangi dan menyayangi Anda. Ingat ya, yang menghasilkan emosi yang positif. Ya, orang yang Anda sayangi atau menyayangi Anda. Jangan memunculkan dua emosi. Misalkan emosinya bahagia, tapi juga ada emosi sedih karena orang tersebut sudah nggak ada. Jangan. Jadi munculkan yang masih ada aja. Jangan sampai tercampur gitu perasaannya. Yang ketiga, ini adalah jari manis. Munculkan nanti gambaran, ingatan ketika Anda mencapai suatu prestasi di masa lalu. Ya, misalkan Anda pernah dapat reward dari kantor, dapat pencapaian apapun lah ya, yang sifatnya personal nggak apa-apa, yang membuat Anda merasa aku bisa loh, gitu loh. Yang ke empat, jari yang Anda tekan, bayangkan peristiwa yang membuat Anda merasa dihargai. Pujian dari orang lain, pujian dari orang di sekitar Anda. Oke, good. Yang ini adalah bayangkan tubuh Anda sehat, yang ini adalah orang yang Anda sayangi, yang ini adalah prestasi, ya. Ketika Anda berprestasi dulu, ya. Yang keempat adalah pujian dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Ya, misalkan Anda dapat pujian dari pasangan Anda atau dari orang-orang di sekitar Anda, teman Anda misalkan, boleh. Kita coba ya. Kita tarik nafasnya panjang. Keluarkan. Tarik nafasnya panjang. Keluarkan. Oke, bagus sekali. Nggak usah dipejamin mata, nggak apa-apa. Sekarang tempelkan jari telunjuk dan ibu jari. Tatap tembok, atau kalau Anda mau menjamin mata nggak apa-apa. Biar Anda bisa clear visualnya. Sekarang bayangkan tubuh Anda sehat, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa ya? Dan sekarang rasakan perasaan yang bahagia, damai, dan tenang di hati Anda. Karena Anda membayangkan, memunculkan tubuh yang sehat. Dan katakan dalam hati, ya Tuhan terima kasih, ya Allah terima kasih, Alhamdulillah tubuhku sehat sekali sekarang. Sehat, rasakan. Rasakan itu. Munculkan rasa syukurnya. Kalau saya bilang munculkan berarti ini adalah proses kreatif ya. Anda sendiri yang memunculkan. Rasakan itu. Buat sedemikian rupa sehingga Anda memunculkan perasaan yang bersyukur. Bayangkan tubuh Anda sehat. Oke, bagus sekali. Rasakan perasaan itu. Jadi ketika Anda pencet seperti ini, rasakan perasaan itu. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Pada hitungan ketiga, semakin kuat. 1, semakin kuat. 2, jauh lebih kuat. Dan 3, perasaan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Perasaan bersyukur karena tubuh menjadi sehat. Oke, good. Sekarang jari tengah. Ya, tetap menutup mata atau lihat tembok. Munculkan wajah orang yang Anda sayangi. Sudah bisa? Tapi jangan dimunculkan perasaan juga yang orang yang menghasilkan perasaan yang sebaliknya, yang negatif, misalkan sedih karena dia udah nggak ada di sini atau dia mengkhianati dan sebagainya. Jadi hanya orang yang Anda sayangi dan menyayangi Anda yang menghasilkan perasaan cinta, kasih. Oke, lihat wajahnya, lihat tubuhnya, lihat pakaiannya. Apa yang membuat Anda sayang sama orang ini? Sayang banget. Apa yang membuat itu terjadi? Lalu sekarang utuhkan gambarnya. Utuhkan suaranya kalau misalkan dia berbicara kepada Anda berbicara kepada dia. Dan rasakan sekarang perasaan kasih sayang itu. Cinta kasih itu. Rasakan itu. Nah, sekarang fokus pada perasaan itu. Saya akan membantu Anda untuk meningkatkan 10 kali lipat dari sebelumnya. 1, jauh lebih terasa. 2, semakin terasa. 3, perasaan itu semakin menguat. Sayang sekali, cinta sekali. Cinta sekali. Oke, bagus sekali. Yang ketiga, jari manis. Ya, tetap menutup mata atau menatap tembok. Bayangkan di masa lalu Anda. Prestasi yang Anda capai. Prestasi apapun itu, secara subjektif juga nggak apa-apa. Artinya,
Ketika orang bilang itu nggak prestasi, tapi Anda menganggap itu suatu prestasi, menurut subjektif Anda, nggak apa-apa. Misalkan, kalau saya simpelnya menulis buku pertama saya, wah itu luar biasa senangnya, misalkan. Atau saya mendapat prestasi di kuliah, wah itu senang banget, meskipun itu buat orang lain nggak terlalu bermakna. Ya, sekarang munculkan pengalaman berprestasi Anda, yang subjektif. Nggak harus menurut orang lain, tapi menurut Anda. Rasakan perasaan mampunya. Anda bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Anda bisa naik tingkat. Anda bisa menahan marah Anda, itu juga prestasi. Pencapaian Anda. Munculkan perasaan mampunya. Oke, good. Sekarang perjelas gambarnya dan suaranya dan rasanya. Semakin jelas. Apa yang membuat Anda merasa bangga sama diri Anda sendiri? Membuat Anda merasa mampu sudah melakukan itu. Anda bisa ternyata, gitu loh. Sekarang rasakan perasaan itu dan tingkatkan menjadi 10 kali lipat. Saya akan membantu Anda menghitung 1-3. Pada hitungan ketiga, 10 kali lipat. 1, semakin terasa. 2, jauh lebih terasa. Dan 3, Anda sangat merasakan itu. Anda mampu loh, Anda bisa loh. Sudah melakukan itu loh. Oke, bagus sekali. Yang terakhir sekarang. Munculkan gambaran, suara, dan rasa ketika Anda dipuji di masa lalu. Entah itu kemarin atau dulu, ya. Mungkin orang tua Anda memuji Anda, mungkin pasangan Anda memuji Anda secara tulus, dan sesuatu hal yang pantas dipuji. Apapun itu. Perilaku apapun itu. Pencapaian apapun itu. Perubahan apapun itu. Atau apapun itu yang dipuji. Ingat-ingat peristiwanya. Kapan itu? Sekarang, perjelas gambarnya. Perjelas peristiwanya. Perjelas suaranya. Semakin jelas sekarang. Oke, good. Dan bagaimana dia memuji Anda? Suaranya kayak apa? Dialognya kayak apa? Semakin jelas mujinya. Benar ya? Semakin jelas ya? Saya akan membantu Anda 1-3 menghitung. Pada hitungan ketiga, perasaan itu meningkat 10 kali lipat. 1, semakin kuat. Semakin terasa bahwa Anda berharga. Anda patut diapresiasi. Anda bisa diapresiasi. 2, semakin jelas menggugah perasaan Anda bahwa Anda berharga. Bahwa Anda dicintai orang lain. Banyak yang mengapresiasi Anda. Dan 3, perasaan itu semakin kuat. Oke, bagus sekali. Kita mulai lagi ke yang jari, tapi sekarang sudah lebih cepat ya. Ke yang jari telunjuk. Bayangkan tubuh Anda sehat. Sehat, 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 sehat. Rasakan perasaannya tadi. Sekarang yang jari tengah, bayangkan orang yang Anda sayangi, rasakan perasaan kasih sayang, welas asih, cinta tanpa syarat. Lagi, yang ke manis, prestasi. Bahwa Anda sudah pernah melakukan sesuatu hal yang membanggakan Anda. Perasaan mampu Anda tergugah. Aku bisa loh ternyata. Aku bisa loh menyelesaikan tantangan ini. Yang keempat, Anda pernah dipuji. Ketika melakukan perubahan, melakukan sesuatu. Rasakan perasaan bangga. Rasakan perasaan bangga itu. Oke, bagus sekali. Mulai lagi di sini, jari telunjuk, rasakan perasaannya. Bagus sekali. Jari tengah, rasakan perasaannya. Jari manis, rasakan perasaannya. Jari kelingking, rasakan perasaannya. Jari telunjuk, rasakan perasaannya. Jari tengah, rasakan perasaannya. Ya. Jari manis, rasakan perasaannya. Jari kelingking, rasakan perasaannya. Terakhir, pegang seperti ini, rasakan perasaannya. Semuanya bercampur di hati Anda. Dan sebarkan seluruh tubuh. Anda menjadi manusia yang utuh. Yang sehat badannya, sehat jiwanya. Yang memiliki orang yang Anda cintai. Yang mencintai Anda. Anda juga mampu melakukan sesuatu. Anda bangga sama diri Anda sendiri. Dan
Anda mengapresiasi diri Anda sendiri, mencintai diri Anda sendiri. Oke, bagus sekali. Rasakan perasaannya menyebar ke seluruh tubuh. Tarik nafas yang panjang, keluarkan secara perlahan, ucapkan terima kasih Tuhan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Oke, good. Sekarang tuliskan di kolom komen apa yang Anda rasakan. Sudah ngerti atau belum? Sudah ngerti atau belum? Gampang ya, gampang banget. Ini teknis loh ya. Ini cuman teknisnya. Jadi dasar teorinya kita harus ngerti dulu teman-teman. Kalau kita nggak ngerti dasar teorinya, kita hanya teknisnya aja bingung gitu loh. Jadi kenapa sih harus kita pencet ini, pencet ini? Ini hanya tanda aja. Ini hanya kalau kita bilang ini hanya anchor-nya. Ini triggernya. Kita menganchornya. Ya, nanti ini stacking anchor istilahnya, agak rumit ya. Nanti deh kapan-kapan kita bahas. Tapi yang jelas kita numpuk gitu loh. Perasaan ini kita tumpuk. Kita geser, tapi kita tumpuk akhirnya. Gitu. Ini tekniknya bagaimana membuat state of mind kita itu lebih positif dan lebih kuat gitu. Itu luar biasa. Kalau Anda bisa seperti ini, Anda bisa teorinya, Anda bisa prakteknya, luar biasa. Kalau Anda bisa teorinya, Anda ngerti teorinya, Anda bisa menciptakan nggak cuma teknik 5 jari ya. Mungkin Anda pegang sini dan sebagainya. Anda bisa sendiri gitu loh. Ini cuma teknisnya aja. Tapi yang jelas Anda udah paham tadi, kita mengubah state of mind dengan mengubah internal representation kita. Dan dengan memberikan suatu tanda, ya, suatu trigger, membuat suatu trigger, sehingga menjadi anchor di situ. Menjadi jangkar di situ. Menjadi terasosiasi dengan fisik, terasosiasi dengan kinestetik gerakan, gitu ya. Perasaan kita. Dan terasosiasi dengan gerakan fisik. Gitu ya. Silakan rekan-rekan, Bapak dan Ibu semuanya kalau ada yang mau tanya. Ini mungkin kita udah berakhir 5 menit lagi. Dan bagi rekan-rekan yang baru datang, kita membahas ya tentang relaksasi. Bagaimana sih cara melakukan relaksasi yang mudah, simple, ya, mudah dilakukan, ya, gampang dikuasai, dan cepat gitu, nggak ribet. Gitu. Dan kita belajar tentang teorinya, tentang apa sebenarnya ada di balik itu, sehingga kita bisa menciptakan relaksasi kita sendiri dengan cara yang sederhana. Silahkan Anda share, ya, video ini agar nanti bisa tersimpan di Facebook Anda, bisa Anda lihat lagi, atau Anda share ke teman-teman Anda, teman Anda di sini yang membutuhkan relaksasi, ya. Ini penting sekali teman-teman, karena ini bisa membuat Anda lebih sehat secara fisik dan secara mental, karena Anda bisa berpindah switch dari kecemasan, tubuh yang cemas, pikiran yang cemas atau waspada ya, ke yang lebih rileks. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaannya. Dan komentar ya. Tadi Anda bisa nggak ngelakuin itu tadi? Teknik 5 jari, hipnotik 5 jari. Gampang gitu sebenarnya. Nah, bagi Anda yang ingin mendalami self healing ya. Self healing itu bukan sesuatu yang aneh, rumit dan sebagainya ya. Self healing yang saya maksud adalah bagaimana kita ngerti sebenarnya hati kita, batin kita terluka itu karena apa? Apa yang membuat dia tetap bertahan nggak sembuh-sembuh gitu. Pada dasarnya kan tubuh kita, pikiran kita bisa healing sendiri. Tapi ada kebiasaan kita yang membuat itu nggak sembuh-sembuh. Terus apa yang membuatnya terus-terusan dan semakin parah gitu. Nah, ketika Anda memahami itu, lalu Anda bersikap sebaliknya, maka itu akan menjadi sembuh sendiri dan Anda bisa menyembuhkan diri Anda sendiri ya, dengan lebih baik lagi. Saya menuliskannya semuanya itu di buku yang namanya Self Healing. Buku ini memang saya tujukan untuk Anda ya yang mungkin awam tentang psikologi, karena bahasanya saya buat mudah, simpel, sederhana, disertai banyak contoh kasus ya, yang tentu saja itu bukan nama dan kisah yang persis seperti yang terjadi, tapi saya sudah modifikasi supaya Anda mudah untuk belajarnya dan juga tidak ada orang yang merasa tersinggung atau merasa aibnya diumbar gitu loh. Nah, itu latihan kita ya pada malam hari ini. Anda bisa klik di pesan yang saya sematkan ini, buku pelatihan sukses.com / buku self healing. Nanti Anda akan terhubung pada website, di situ Anda bisa memesan ya.
Kalau ada pertanyaan, saya akan tunggu. Mungkin 1 menit ya. Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita bisa akhiri dan kita bisa lanjutkan besok. Nah, kalau Anda punya ide kira-kira besok kita mau bahas apa? Kalau nggak ada halangan ya, insya Allah kita akan live lagi. Tapi saya ingin masukan dari Anda, kita akan bahas apa besok? Parenting kah? Tentang anak kah? Tapi banyak juga ya yang apa namanya? Yang mungkin masih belum nikah ya. Jadi kalau Anda punya request materi apa, ya nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng. Silakan. Saya akan tunggu bagi teman-teman yang punya pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bisa ya video ini di-share agar lebih banyak orang yang menonton, melihat, mempraktekkan ya. Anda juga bisa mampir ke Instagram saya Danang Psikolog gitu. Di Instagram Danang Psikolog gitu. Atau di Telegram saya @danang_baskoro psikolog. Nanti di situ ada audio terapi yang bisa Anda unduh juga ya. Yang tadi sudah kita lakukan sebenarnya, tapi di situ lebih lengkap dan buatnya lebih oke loh. Karena musiknya saya edit gitu loh. Ada suara, ada musik ini. Bagus untuk didengerin. Oke, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Yang saya rasakan diri saya lebih berharga dan bersyukur. Alhamdulillah. Oke. Materi tentang jomblo. Oke. Nanti kalau ada request banyak tentang jomblo, yang lihat banyak jomblonya ya saya akan kasih. Tapi kalau yang lihat banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menikah ya, mungkin bagi mereka udah nggak relevan gitu kan. Nanti malah teknik jomblo digunakan nanti. Ibu Emma, seringkali rasa marah sulit hilang. Gimana cara meredakannya? Seringkali rasa marahnya itu karena ada suatu hal yang jelas atau enggak. Kalau ada suatu hal yang jelas dan kita responnya marah-marah terus, berarti ketika kita lagi menjumpai sesuatu yang buat kita marah, yaitu tadi, lakukan deep breathing, keluarkan, ada jeda kan, di situ Anda ngomong sama diri sendiri, tenang, santai, dan rileks, dan sebagainya. Jadi intinya itu memadamkan api di awal dia terbakar akan lebih mudah daripada kita nunggu apinya membakar seluruh rumah. Bahkan kita panggil pemadam kebakaran, rumahnya udah kebakaran, nggak tersisa gitu loh. Jadi untuk menghilangkan atau mengendalikan rasa marah, kita mesti ngerti bahwa itu harus cepat kita tanam di awal, ya. Dan kita harus fokus sama solusi, gitu. Tidak nyalain orang lain dan sebagainya. Fokus sama solusi. Solusinya apa, gitu. Saya punya pertanyaan. Kenapa saya lebih suka bicara sendiri dalam hati? Nah, itu berupa diskusi atau apa ya? Apa saja? Kok lebih nyaman? Oke. Lebih nyaman berbicara pada diri sendiri, ya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu bisa. Ya semua orang ngomong sama diri sendiri sih gitu loh. Saya juga ngomong sama diri sendiri, tapi ada kalanya saya harus ngomong sama orang lain gitu, agar orang lain tuh ngerti apa yang saya maksud. Masalahnya adalah kalau misalkan saya punya maksud tertentu, lalu saya hanya tunjukkan secara nonverbal atau sikap-sikap, tapi ternyata orang itu nggak ngerti apa yang saya maksud. Nah itu jadi salah paham kan. Jadi ada kalanya kita memang harus bicara secara verbal ya kepada orang yang bersangkutan atau orang yang relevan, yang penting ya dengan apa yang kita maksud. Tapi kalau enggak ya kita dialog sendiri juga nggak apa-apa sih. Emangnya kenapa? Pak Hendrik, terima kasih Pak Danang untuk kebaikan hati Bapak berbagi kali ini sangat berkesan dan bermanfaat karena langsung praktik relaksasi ya. Terima kasih sama-sama Pak Hendrik. Bisa nanti di grup Telegram di situ ada ya rekaman relaksasi. Nanti bisa diunduh tuh di situ. Jadi untuk Bapak bisa dengerin di rumah sambil tiduran gitu, sambil latihan. Bisa di-share-share juga sih ke banyak orang. Monggo silakan, saya terbuka banget tuh. Oke, buat teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Kalau enggak, kira-kira besok kita mau tema apa ya? Nanti akan saya siapin. Biasanya saya nulis-nulis tuh di buku tuh. Materinya apa, saya siapin dulu. Biar lebih sistematis. Karena biasanya ngomong saya itu loncat-loncat. Sana sini nggak. Jadi nanti nggak tersistemasi ya. Pak Anton, jadinya lebih paham memasang anchor. Oke, siap Pak.
Kapan-kapan nanti kita lanjutin Pak NLP yang advance ya, biar kita lebih dalam tuh NLP advance. Nanti kita buat kelasnya Zoom lagi. Nah rencananya sih saya akan buat lagi Pak yang dummy, yang awal gitu, sama yang advance melalui Zoom. Jadi nanti kita share-share lagi. Saya masih cari waktunya karena kemarin kan saya nggak tahu tuh rumah sakit eh, katanya ada tugas Sabtu Minggu juga dan situasinya masih belum pasti jadwalnya. Jadi saya masih belum berani share-share pelatihan gitu loh yang berbayar. Nah, tapi sekarang udah kayaknya udah pasti Sabtu Minggu kayaknya bisa. Jadi nanti kita bisa em, buat pelatihan-pelatihan itu. Nanti kita coba deh cari waktu untuk pelatihan NLP yang advance. Kan bisa jarak jauh ya Pak ya, karena nggak perlu datang ke Jawa kan. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau sudah paham? Atau bahkan sudah tidur, sudah ngantuk karena habis relaksasi? Ya, saya berikan kesimpulan ya teman-teman bahwa sebenarnya relaksasi itu perlu kita lakukan, perlu kita kuasai untuk memindah state of mind kita yang tadinya waspada ke relax. Nah, bukan berarti kita nggak boleh waspada, nggak boleh cemas, nggak berarti begitu. Boleh, tapi konteksnya harus tepat, situasinya harus tepat. Sama juga relax juga boleh dan bagus, tapi kalau konteksnya nggak tepat, ya itu juga nggak baik juga. Jadi apapun itu menjadi boleh kalau konteksnya tepat, kadarnya tepat, gitu ya. Untuk memindah relaksasi, memindah cemas ke relaksasi itu bisa menggunakan uh, internal representation ya, diubah cara berpikirnya di dalam pikiran kita, diubah, dan juga secara fisiologis kita bisa lakukan teknik-teknik yang sudah kita bahas tadi. Kalau Anda masih belum terlalu paham tentang teknik ini, tentang materi ini, ulangi dari awal, nanti pelan-pelan didengarkan lagi dan latihan lagi. Anda juga bisa mampir tuh di YouTube saya, klik aja Danang Baskoro Psikolog ya di YouTube. Ada banyak sekali video ya. Terus Instagram Danang Psikolog, ada juga Telegram Danang Baskoro Psikolog ya, nanti bisa, atau di podcastnya masih sedikit sih ya, tapi insya Allah nanti ke depan saya akan masukkan lebih banyak lagi untuk podcastnya biar Anda bisa dengerin sambil kerja dan sebagainya. Oke, begitu dulu teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih ya sudah hadir. Jangan lupa untuk beli bukunya, buku saya ya, www.pelatihansukses.com ini slash buku self healing. Di kolom komen ini sudah saya pin ya, bagi Anda yang menginginkan bisa paham untuk lakukan self healing. Tapi kalau Anda merasa sudah bisa dan nggak perlu buku itu, ya jangan beli. Tapi bagi Anda yang merasa butuh, merasa bisa untuk self healing lebih baik lagi, atau Anda menghadiahkan nih, anak saya ini kok nggak bisa dinasehatin ya, mungkin dia punya masalah dengan pengelolaan dirinya, pengelolaan pikirannya, atau pasangan saya ini kok mudah marah-marah ya, oh mungkin dia apa namanya, nggak ngerti tentang pikirannya sendiri, tapi dia suka baca nih, bisa nih aku beliin. Buat hadiah teman Anda yang nikah juga boleh, buat hadiah orang tua Anda juga boleh. Bahan bacaan mereka itu positif banget. Jadi saya sediakan di situ audio terapi yang banyak untuk membuat Anda bisa lebih baik cara berpikir dan cara merasanya. Begitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa besok kita jumpa lagi insya Allah kalau misalkan nggak ada halangan. Kalau Anda punya topik-topik yang ini ingin dibahas bareng, silahkan di kolom komen ini ditulis, atau di Facebook saya, bisa di DM, nanti kita ngobrol. Oke ya, begitu dulu teman-teman. Selamat beristirahat. Besok selamat puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, menambah iman dan takwa kita. Semoga fisik dan psikis kita selalu sehat dan hati kita lebih damai, lebih tenang. Ya, selalu hati-hati di musim COVID seperti sekarang ini. Selalu cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Patuh sama pemerintah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat. Begitu dulu ya. Terima kasih. Salam dari saya, Danang Baskoro Psikolog. Selamat latihan.